Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini naik tipis 0,11% ke level 7.504 untuk IHSG. Jadi sempat merah ya, sempat turun dulu ke area supportnya 7450-an ya, dijaga di level ini dan ditarik naik lagi. Ini harga penutupan 7.500-an itu tengah-tengah antara support sama resistennya ya, dan untuk resistennya masih di 7560. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini IHSG tanggal 7 Oktober secara keseluruhan sebenarnya untuk aslinya masih distribusi net sell ya, paling banyak di saham BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri. Di BBCA net sell cukup banyak dan harga sahamnya hari ini gagal bertahan di resisten ya. Untuk saham BBCA aslinya net sell 452M lebih. Kemudian di saham BBRI juga aslinya masih distribusi, hari ini net sell 385,1M. Kemudian di Bank Mandiri net sell 62,9M. Yang paling banyak dibeli asing ada saham TPIA, MTKA, PTBA, UNVR. UNVR naik lumayan tinggi ya hari ini, hasilnya masuk 36,5M. Di PTBA net juga naik lumayan tinggi, aslinya masuk 36,9M. MTK, TPA hari ini net buy untuk aslinya, cuman secara nilai hari ini masih didistribusi oleh asing untuk IHSG, khususnya perbankan ini ya, bank-bank utama BBCA, BBRI. Untuk besok ya semoga aja untuk IHSG nggak jebol di bawah 7450-an ya. Kalau naik bisa breakout bagus, cuman kalau melihat aslinya masih keluar mungkin sideways dulu seperti ini mungkin ya. Kalau bisa breakout ya bagus, mulai naik, cuman kalau sampai jebol di bawah 7450 ya saran saya sih jangan buru-buru buat entry. Kalau mau entry ya lihat-lihat ya apakah sahamnya masih di harga bottom atau enggak ya. Kalau di harga bottom sih enggak masalah sebenarnya kalau mau nyicil-nyicil beli. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk IHSG ya. Pantau aja area support resistennya, ini supportnya 7450-an dan resistennya 7560-an. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini didistribusi asing cukup banyak dan harga sahamnya turun cukup dalam 1,67% ke level 10.300. Di awal market langsung dibuka merah tadi untuk saham BBCA. Open gap bawah, opennya di 10.350, naik dikit nggak bisa breakout atau ya belum bisa breakout di atas 10.400 lagi, malah turun ya. Walaupun secara candlenya sih belum terlalu kuat ya buat bearish, cuman kurang bagus sih kalau turunnya saham BBCA disertai distribusi asing yang cukup banyak. Kalau kita lihat di sini BBCA hari ini tanggal 7 aja net sell 452M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 7 secara keseluruhan sih ya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, didistribusi oleh DX, KZRX dan mereka asing. DX-nya versi asing, untuk DX versi asing hari ini 100% jualan di saham Bank BCA. Kita melakukan pembelian sama sekali nih, net sell 214 eman lebih dan nilai transaksinya juga sama 214 eman ya. Untuk KZ-nya net sell cukup banyak 171M. CC versi asing net sell 68,8M, RX net sell 57,9M. Yang nampung untuk aslinya ZP, AK, SG cuman secara nilai nggak sebanyak asing jualan, jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya nampung sebagian retail pada masuk ya di harga atas ini. Mungkin untuk besok hati-hati aja sih untuk saham BBCA. Misal di awal market merah jangan buru-buru buat entry, takutnya bisa koreksi lebih dalam lagi, supportnya balik lagi di 10.050 ya. Mungkin kalau mau entry lagi ya di harga bawah ini. Kalau mau average down ya, kalau di level 10.300 agak nanggung sih kalau menurut saya ya, tapi memiliki disclaimer. Untuk tren besarnya sih masih bullish ya, bullishnya belum patah dan ya kalau setelah untuk level 10.900 turun itu koreksi wajar sih kalau menurut saya untuk saham BBCA.
selama nggak ada sentimen negatif aja. Dan mungkin lihat nanti ya laporan kuartal 3-nya gimana. Kalau masih positif berarti kemungkinan untuk tahun ini ada potensi untuk BBCA. Ya semoga aja bisa cetak rekor lagi ya di atas 10.900-an. Kita lihat aja nanti laporan kuartal 3-nya gimana. Oke, itu untuk saham BBCA. Tapi kalau untuk entry jangka panjang sih disclaimer sih mau entry di harga berapa aja. Yang penting nggak ada sentimen negatif dan belinya pakai uang dingin ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Lihat transaksi hari ini hasilnya jualan cukup banyak. Kemungkinan kalau nggak sideways sedikit di bawah resistennya 10.400. Ya hati-hati aja kalau merah. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI ya. Yang tadi sih sempat hijau sebenarnya untuk saham BBRI ya. Ketika BBCA, Bank Mandiri itu merah, Bank BRI sempat hijau ke 4.930 sebenarnya tadi. Cuman menjelang close market ya ikut-ikutan merah ini sampai ditutup minus 0,82% ke level 4.820. Kalau secara teknikal sih kurang bagus ya, ini masih turun. Kalau lihat candlenya beberapa hari terakhir nih ada gap down yang lumayan lebar sih, belum ketutup ya. Pas untuk resistennya di 5.500-an, semoga aja bisa ketutup sih dalam waktu dekat. Tapi mungkin untuk besok kalau melihat aslinya masih jualan sih agak berat ya buat rebound naik. Kalau masih turun supportnya di level 4.650 sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi dan floating loss, misal ambil di harga atas ya jangan buru-buru buat average down sih. Takutnya kalau masih turun ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih buat teman-teman yang baru mau entry di harga saat ini 4820 lumayan menarik buat mulai cicil sebenarnya untuk saham Bank BRI ya. Walaupun aslinya terus jualan, cuman kemungkinan juga nanti mudah-mudahan masuk lagi sih untuk aslinya di saham BRI dan harga sahamnya mulai naik lagi ya. Kalau kita lihat di sini masih yang paling liquid sih untuk saham BBRI, nilai transaksinya 1,4 triliun tapi masih jualan. Aslinya net sales sebanyak 385 M ya di saham BBRI. Ini kalau kita cek dalam 2-3 minggu terakhir aja aslinya udah net sales hampir 7 triliunan lebih ya, agak ngeri ya. Aslinya keluar cukup banyak di saham BBRI. Kalau kita lihat di sini tanggal 7 Oktober ya. Untuk aslinya masih net sell, cuman sebagian masuk, yang masuk ada AK sama BK ya. Cuman nilainya masih lebih banyak yang keluar sih. Jadi masih didistribusi oleh asing untuk saham BBRI hari ini. Untuk asingnya yang keluar paling banyak ada ZP, net sell sebanyak 252,2 M. Kemudian ini KZ versi asing juga net sell cukup banyak 211,9 M. YU net sell 100 M lebih. BB ini malah 100% jualan ya. BBNI versi asing net sell cukup banyak. Yang nampung untuk asnya AKBK CC ya, paling enggak udah ada broker asing yang mulai nampung dengan jumlah yang lumayan banyak. Semoga aja ini pertanda bagus ya, walaupun mungkin untuk jangka pendek masih ada potensi turun mungkin ya. Untuk lokalnya sendiri net buy, sebagian retail average down lagi ini di harga bawah. Jadi misal besok masih merah sih, saran saya jangan buru-buru buat average down. Tapi disclaimer ya, lihat money manajemennya. Kalau cashnya masih cukup banyak sih ya nggak terlalu masalah. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Resistennya masih di 4990. Kalau naik bisa breakout di atas itu bagus, cuman kalau belum bisa breakout ada potensi masih sideways atau cenderung turun ya. Untuk harga saat ini 4820. Disclaimer sih kalau mau mulai masuk atau nyicil buat teman-teman yang belum punya di saham BBRI, cukup menarik ya buat dikoleksi di harga saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI buat teman-teman yang udah punya posisi dan floating loss ya di hold aja dulu sih. Kalau di cut loss agak sayang sih, tapi kembali lagi kalau emang mau jualan juga disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Supportnya 4.640, 4.650. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga turun. Bahkan tadi sempat mendekati area support ya ke 6.800-an, tapi ditarik naik lagi.
Close di 6875, ditutup minus 1% lebih dikit, 1,08%. Level 6875. Secara Fibonacci supportnya masih di 6750. Jadi misal besok merah ya tunggu aja di area supportnya ini kalau mau average down lagi. Untuk resistannya masih di 7075. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri hari ini ini kalau kita cek dari tanggal 23 udah net sell 1,5 triliun ya. Untuk hari ini aja tanggal 7 Oktober untuk asingnya net sell 62,9 M di saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini secara keseluruhan sih untuk transaksinya didominasi asing ya. Untuk lokalnya sendiri net sebagian ada yang distribusi untuk lokalnya yaitu MG sama RX versi lokal ini net sell. Untuk RX nya malah 100% jualan 30 M lebih. Untuk MG nya net sell 58,1 M. Dan yang nampung YU, LG dan PD, YP ini nampung ya. Sebagian retail juga masuk di saham Bank Mandiri. Untuk asingnya sendiri net sell yang jualan paling banyak KZ, YU, BP. Cuman sebagian juga nampung walaupun lebih banyak yang jualan. Untuk saham Bank Mandiri sih ya sedikit ada yang distribusi ya. Mungkin buat patokan teknikalnya aja, misal besok merah ya tunggu di 76750. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Ini yang juga turun cukup dalam untuk hari ini, 2% lebih loh. Secara teknikal kurang bagus ya, karena support kuatnya 5250 jebol hari ini dan ini close di 5200. Nutup gap ya berarti ya. Gap yang di sini pas tanggal 13-14 Agustus sudah ketutup hari ini untuk saham Bank BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBNI tanggal 7 asingnya net sell 20,4 M. Kalau kita lihat lebih detail BBNI hari ini tanggal 7 secara keseluruhan sih ya di distrik ada yang nampung sebenarnya ya untuk asingnya yaitu ZP, cuman yang jualan lebih banyak AK net sell 54,7 M, BP, BK, TP, RX, DR versi asing juga jualan, cuman paling banyak ini AK ya, didistribusi oleh AK, ditampung oleh ZP untuk asingnya. Untuk lokalnya sendiri net ada juga yang distribusi ya untuk lokalnya yaitu BBRX. Ini untuk RX versi lokal juga 100% jualan ya di saham BNI. Selain jualan di saham Bank Mandiri juga jualan di Bank BNI. Dan RX ada BB versi lokal yang jualan 35,4 M. Jadi didistribusi baik asing maupun lokal ini untuk saham Bank BNI. Hati-hati aja untuk besok, mungkin buat patokan ini ya resistennya di 5250. Kalau belum bisa breakout di atas ini untuk besok mending wait and see aja dulu ya. Takutnya kalau cuma naik tapi mendekati resisten nggak bisa breakout malah turun, buat low baru di bawah harga terendahnya hari ini 5200 ya. Ada potensi ke 5000-an ya. Jadi jangan buru-buru buat entry kalau IHSG-nya kurang bagus. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBNI. Pantau level 5250 untuk besok Selasa. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ya. Goto hari ini sempat naik turun sih tadi ya, sempat ke area support 59, cuman dijaga di atas itu, sempat nyentuh resistennya di 62 tapi gagal breakout dan close di level 60. Untuk support resistennya masih sama sih, supportnya 59, resistennya di 62. Lihat transaksi hari ini Goto tanggal 7 aslinya net sell 47 M lebih. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk Goto secara keseluruhan sih didistribusi oleh RX ya. Dan MG-nya jualan lagi ini 15 M ya, market maker-nya masih MG tapi cenderung scalping dan net sell 15,6 M untuk hari ini.
yang nampung BB, dan di sini kalau kita perhatikan BB 100% buy ya di saham Gotoh. Jadi kemungkinan yang jaga harga tadi itu untuk saham Gotoh ya BB versi lokal. Kalau kita lihat dari tanggal awal bulan, coba BB ya nggak masuk banyak sih, AK ya yang masuk paling banyak, MG nya netcel. Makanya versi asing untuk hari ini, AK versi asing gimana di saham Gotoh masih masuk sih. Jadi semoga aja kamu jaga harga supaya Gotoh nggak jebol di bawah 59. Pantau aja level 59 ini sih, selama nggak jebol di bawah itu mudah-mudahan aman. Tapi kalau jebol di bawah itu hati-hati, bisa ke itu lagi ya. Cuman mungkin untuk besok Selasa sih disclaimer, kalau mau trading scalping di saham Gotoh lihat bid overnya. Ini udah di area support sih 69. Kalau mau entry antisipasinya mungkin kalau jebol di bawah 58 ya mungkin di 57 atau disesuaikan aja. Itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita lihat saham Bukalapak yang hari ini terbang cukup tinggi 20% lebih ya, setelah yang lama berada di harga bottom, di harga bawah, naik turun. Hari ini ngegas ya 25% lebih. Kalau kita lihat historinya juga ini berhasil break di atas top harga resisten, setelah historinya kuat di 144 ya. Hari ini close-nya di 143. Bahkan tadi sempat ke 150-an ya untuk saham Buka. Coba kita lihat siapa yang gerakin saham Bukalapak sehingga bisa naik cukup tinggi hari ini. Kalau kita lihat di sini YP ya, market utamanya YP, MG, dan kalau kita perhatikan mereka cenderung scalping ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry, yang udah floating profit, nggak ada salahnya buat diamankan sekiranya besok nggak bisa naik lagi ya. Soalnya ini YP aja jualan 18M, rata-rata belinya di 139 dan rata-rata jualnya di 143. Floating taking profit ya, hari ini YP jualan dan profit. Untuk MG nya masih baik sih 5,5M. Secara keseluruhan rata-rata belinya di 144. Ini harga penutupannya di 144, berarti BEP ya untuk MG hari ini close market. Siapa tuh besok di awal market diangkat dulu oleh MG, jadi ada potensi naik. Buat teman-teman yang mau scalping sih disclaimer ya, buat trading aja. Kira-kira udah profit 3-4% ya diamankan aja sih, saran saya seperti itu. Cuman disclaimer untuk keputusan atau tangan masing-masing. Kalau berharap Bukalapak bisa di harga 250-an lagi, mungkin gimana ya. Soalnya hari ini juga nggak ada yang akumulasi banyak sih. Ya ada ini yang nampung yaitu CP 28,8M ya. Cuma ini juga cenderung trading ya. Lihat transaksinya 101,9M dan netp 28,8M. Yang jualan SQ 36M, BK, YP juga jualan. Lihat transaksi hari ini volatilitasnya cukup tinggi sih. Kemudian ramai juga, cuman amannya mungkin masih untuk scalpingan ya. Lihat transaksinya hari ini juga seperti ini. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bukalapak. Hati-hati aja untuk besok kalau langsung dibuka merah, apalagi turun di bawah 143, berarti 1 poin di bawah harga penutupan ya. 143. Kalau kita lihat historinya sih dari awal IPO untuk saham Bukalapak. Waktu itu ada gap dan cukup lebar, dan ini ketutup nggak ya? Tutup ya. Hari ini juga tutup gap sih sebenarnya untuk saham Bukalapak, walaupun nggak terlalu lebar waktu itu ya, pas tanggal 16 April kan tutup untuk hari ini ya. Hati-hati aja sih untuk besok kalau Bukalapak tiba-tiba langsung dibuka merah. Buat teman-teman yang udah floating profit nggak ada salahnya buat diamankan ya.
Misal udah ambil di area support, ini kan harga bottom ya, area support cukup kuat, berapa kali sideways di harga bawah ini 113an, misal ambil di sini kan lumayan ya floating profitnya, mending diamankan aja sih. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing, yang support tertekannya di 143. Oke, itu untuk saham Bukalapak. Selanjutnya kita cek saham MTEK. MTEK juga naik cukup tinggi. MTEK bukan naik, MTEK naik 7% lebih ke 428. Tadi sempat turun, cuma naik lagi ya untuk saham MTEK. Sempat ke 434, cuman ya ini sih close di 400an. Kita cari area support resistennya untuk MTEK. Supportnya di sini 420 dan resistennya di 436. Amannya kalau mau entry di saham MTEK kayaknya di area sini ya, di bawah 400 itu dibeli aja untuk saham MTEK. Cara valuasinya juga murah ya, harga saat ini sih sebenarnya cukup murah sih ya, untuk valuasinya nggak mahal banget, cuman kalau lihat teknikalnya cenderung sideways dan ini hitungannya di harga resisten ya, jadi polanya seperti ini ya. Kalau mau entry lagi misal di MTEK dikasih turun, bisa turun di bawah 400, nah itu dibeli aja, nanti kira-kira profit 5-4% diamankan. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini EMTK tanggal 7 Oktober aslinya masuk 8,6 M. Kalau kita lihat lebih detail cukup lumayan ramai ya, ini nilai transaksinya 90-an M. Untuk saham MTEK hari ini secara keseluruhan CC net B6 eman lebih. Yang jadi market maker utamanya YPCC, YP-nya jualan 4 eman. Kita lihat secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasi sebenarnya untuk saham MTEK. Kalau kita lihat dari tanggal 1 bulan ini ya belum ada yang akumulasi banyak ya. Tapi ya seperti tadi, amannya kalau mau entry itu nunggu dekat-dekat level 400 ya, 400 ke bawah itu kalau mau beli. Disclaimer, cukup aman kalau mau beli di harga sini, cuman di harga 428 kayaknya agak nanggung sih ya, apalagi belum ada sentimen yang bagus untuk saham MTEK. Kalau kita lihat valuasinya sih sebenarnya nggak terlalu mahal ya untuk harga saat ini. MTEK masih di harga dengan PBB 0,7 kalau nggak salah, 0,76 ya. Biasanya kan di atas 1 kalau kita ngikuti MTEK dari dulu ya, biasanya di atas 1 ya. Lihat utangnya juga nggak gede-gede banget, bahkan hampir nggak punya utang, harusnya aman ya kalau untuk jangka panjang untuk saham MTEK nih. Cuman kalau untuk cari profit cukup lumayan juga, volatilitasnya cukup tinggi, tapi lebih aman entry dekat-dekat 400an. Kalau di harga 428 agak nanggung ya, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang masih sideways di area sini-sini aja, bahkan hari ini minus 2,8%, tapi secara teknikal masih konsolidasi ya seperti ini. Ini mau naik nanggung, masih banyak retail yang nyangkut, mau turun juga ya kayaknya ada yang jaga ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya brand hari ini AKPK-nya apakah masih jualan? Tanggal 7 AK-nya masih jualan sih, BK ya, yang jualan 20 eman lebih. BK-nya juga versi asing, selain BK ada CC versi asing Netcel 26 M. Untuk lokalnya net buy ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini sebenarnya didistribusi untuk saham brand dan hitungannya belum ada yang akumulasi. Jadi kemungkinan untuk besok kalau transaksinya masih sama seperti hari ini dan beberapa hari terakhir, kemungkinan masih sideways di area sini-sini aja ya. Mungkin akan seperti itu sampai ada yang goreng ya. Sabar aja sih buat teman-teman yang nyangkut dan floating loss. Saran saya sih jangan kebanyakan average down aja. Kalau mau cut loss bagian juga itu malah bagus ya, siapa tahu nanti bandarnya nampung dan naik. Oke, itu untuk saham brand. Untuk resistennya masih sama, resistennya di 7.600 dan supportnya di 5.500.
Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini juga naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget ke area resistennya 139 ya, masih berada di atas sih untuk saham Bumi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Bumi gimana? Bumi hari ini tanggal 7 aslinya keluar 40,6 M, hati-hati ya, keluarnya cukup banyak. Kita lihat siapa yang jaga harga untuk saham Bumi, apakah MG hari ini tanggal 7. Ya, MG-nya net B 79,6 M, tapi secara keseluruhan sebenarnya untuk saham Bumi hari ini didistribusi ya oleh ACC, dan mereka asing, CC-nya versi asing, net sell 22,3 M, AK-nya net sell 12,5 M. Market maker utamanya masih MG dan MG-nya net B 9,6. Kemungkinan hari ini yang jaga harga MG. Kalau kita lihat dari awal bulan MG-nya jualan, jadi kadang hari ini bisa jadi besok jualan kalau hari ini masuk ya. Kalau kita perhatikan di sini rata-rata belinya untuk MG untuk hari ini aja di 139, berarti sama dengan harga penutupan. Jadi untuk MG-nya BEP ya. Ya siapa tahu besok di awal market diangkat dulu, jadi ada potensi naik mungkin beberapa poin di awal market ya. Cuman kalau mau masuk untuk swing kurang direkomendasikan, kalau untuk trading ya hati-hati aja. Ya rasa besok untuk saham Bumi kalau menurut saya sih mungkin masih sideways di area resistennya ini ya, 130-an ke atas, semoga aja sih seperti itu. Itu untuk saham Bumi trennya sih masih bullish ya. Cuman karena hari ini distribusi jadi sideways dulu. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bumi ya. Untuk resistennya cukup tinggi, misal untuk saham Bumi tiba-tiba digoreng naik ya, itu ada di 170-an 180 untuk resistennya. Itu untuk saham Bumi, mungkin untuk besok sideways dulu. Jadi kalau mau entry lihat dulu apakah marketnya ramai atau enggak. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang harganya masih bertahan di atas. Hari ini ditutup naik 2% lebih, tadi open gap atas, turun kemudian naik lagi. Secara teknikal ya ini di atas sih. Kalau mau masuk untuk trading kurang pas ya. Untuk swing pun juga kurang pas. Kalau swing ambil di area support. Kalau kita cari kira-kira harga supportnya di mana, misal pakai harga tertingginya waktu itu di harga 4.000-an, 4.050 ya harga tertinggi waktu itu. Di sini sih supportnya di 3.570, cukup dalam ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro apakah aslinya masih jualan hari ini? Masih ya, hati-hati. Di harga atas ini aslinya mulai nyicil jualan loh untuk saham Adaro. Kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir aja, kita cek dari awal bulan ini ya, untuk asingnya cenderung keluar, ini kelihatan sekali ya. BK, BB, AK, TP, YU, net sell. Untuk lokalnya pada masuk, asingnya keluar, harga sahamnya bertahan di atas. Hati-hati aja kalau tiba-tiba longsor bisa cukup dalam. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Kalau mau entry mungkin kalau ada yang jaga harga misal turun cukup dalam di level 3560 3670 aja, ada yang jaga harga disclaimer kalau mau entry di area sini. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang harganya hari ini naik tapi masih belum bisa breakout di atas resistennya 3160. Tadi sempat mendekati mentok di 3140 aja, habis itu ada perlawanan turun ya. Buat teman-teman yang ambil di area support lumayan sih floating profit ya. Untuk supportnya masih di 2990-an. Kalau kita lihat transaksinya hari ini PTBA tanggal 7 aslinya masuk 36,9 M. Kalau kita lihat transaksinya secara keseluruhan ada yang akumulasi untuk aslinya yaitu AK net pay 38M. Oh sorry, ini dari tanggal 1 kita ubah ya, hari ini tanggal 7 AK ya masuk 16,7M.
Selain AK, CC, IRX, DP versi asing masuk, yang keluar untuk asingnya nilainya 1,2 M, paling banyak ZP, nggak sebanyak asing masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya jualan, sebagian retail pada keluar, ini XL, XI, POD keluar ya. Mudah-mudahan sih besok bisa naik, uji resistennya di 13160, pantau aja level ini, semoga bisa breakout. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTBA ya. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap juga terima kasih.